Azan yang biasa kita laksanakan itu azan Bilal. Itu hadisnya riwayat Abu Daud dan lain-lain. Syafi'i pakai tidak azan itu? Tidak. Syafi'i pakai azan penduduk Mekah, azan Abi Ma'dzurah, bukan azan Bilal. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, seharusnya kita tidak pakai azan Bilal. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan subscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ya, kali ini kami akan menampilkan kebohongan dari Ustadz Salafi Wahabi, ya. Ini sumber videonya dari channel YouTube Sani Oye, yaitu Ustadz Sani Oye, ya. Beliau nanti akan membongkar, ya, ini mempermasalahkan azan yang di Indonesia, ya. Betulnya tidak ada masalah, ya, adzan di Indonesia itu tidak masalah, tapi bagi Wahabi jadi masalah. Dasar Salafi, orang-orang salah fikir, ya, karena Wahabi wawasannya hanya bid'ah sehingga menjadi Salafi. Seharusnya yang tidak menjadi masalah itu bisa menjadi masalah bagi mereka. Ya, kadung salah fikir sudah, apapun jadi masalah bagi mereka. Selama kita itu tidak mengikuti ajaran mereka, maka apapun salah, ya. Barang amalia sekecil apapun di mata mereka itu tidak ada benarnya, ya, termasuk adzan. Apa yang salah di adzan di Indonesia? Tidak ada yang salah. Cuman bagi Wahabi salah menjadi masalah. Itulah orang-orang Wahabi wawasannya hanya bid'ah sehingga menjadi Salafi, salah fikir, ya. Biar tidak terlalu lama prolog dari saya, mari kita langsung simak video channel YouTube Sani Oye. Azan yang biasa kita laksanakan itu azan Bilal. Itu hadisnya riwayat Abu Daud dan lain-lain. Syafi'i pakai tidak azan itu? Tidak. Syafi'i pakai azan penduduk Mekah, azan Abi Ma'dzurah, bukan azan Bilal. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, seharusnya kita tidak pakai azan Bilal, tapi pakai azan Abi Ma'dzurah. Karena Nabi SAW menerangkan tentang azan ada dua, azan yang biasa kita dengar dan azan Abi Ma'dzurah, yaitu syahadatain diulang. Beliau adzan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulang lagi, asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang lebih tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua kali ulang syahadatain itu, baru hayya 'alas salat. Ada yang mau adzan seperti itu? Jegil satu negeri, jegil satu negeri, jegil satu negeri. Kasihan si Jones. Kok bisa geger? Ya Allah Rabbi. Yang pertama, dia mempermasalahkan adzan. Adzan yang di Indonesia itu tidak ada masalah, Pak, ya. Tidak ada masalah, tidak ada ulama yang mempermasalahkan adzan dari NU, Muhammadiyah, Persis, Ar-Isyad, tidak ada. Cuman kelompok anda dan kelompok anda yang bermasalahkan itu, ya. Tidak ada yang salah, ya. Kemudian yang kedua, anda sok tahu dengan mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Anda mazhabnya kan Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ya, jangan ngurusi Imam Syafi'i.
Jangan mengurusi umat Islam yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Ya, urusi kelompok Anda yang bermazhab kepada Muhammad bin Abdul Wahab, yang bermazhab kepada Ibnu Taimiyah, yang bermazhab pada Ibnu Saimin. Itu sudah ulama Anda itu Anda pakai, ya. Ulamanya Anda itu ya seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim, Ibnu Abdul Wahab, terus siapa lagi? Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, Ibnu Abdul Hadi, terus siapa? Syekh Albani. Itu saja imam Anda itu, jangan kemana-mana ya. Jangan ngurusi umat Islam selain kelompok Anda ya. Bukan mazhab Imam Syafi'i, ngurusi mazhab Imam Syafi'i. Ngelantur Anda itu ya, ngelantur. Allah Rabbi ya. Jadi orang-orang Wahabi itu seperti itu bersaya. Yang tidak jadi masalah bagi Wahabi jadi masalah. Berikut ini tanggapan dari Ustadz Sani Oye tentang pernyataan dari Ustadz Amir Abdad. Ini dia tanggapannya. Azan dari sahabat Abi Mahdurah. Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, maka seharusnya jangan memakai azan dari sahabat Bilal, tetapi memakai azan dari sahabat Abi Mahdurah. Bagaimana azan dari sahabat Abi Mahdurah? Redaksi azannya beliau adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dua kalimat syahadat ini diulang dengan suara yang lebih nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau ada orang yang azan seperti itu, maka gegerlah satu negeri itu. Begitulah pernyataan yang telah disampaikan oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad Al-Wahabi ini. Sebenarnya masalah ini sudah pernah kami bahas di video kami yang sebelumnya, yaitu ketika kami menanggapi pernyataan daripada Bapak Ariful Bahri LCMA dengan judul video Azan di Indonesia Salah, tanda tanya, Wahabi Kucruk. Sekarang mari kita bahas, apakah benar azan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu berbeda dengan azan yang sering kita dengar, atau hal tersebut hanyalah anggapan dari orang-orang yang gagal paham dan tidak mengerti tentang masalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia menyimpulkan sendiri dengan sebuah kesimpulan yang sangat jauh berbeda dengan penjelasan-penjelasan ulama yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Tentunya kejadian yang seperti ini jelas merupakan musibah bagi kaum muslimin, utamanya bagi orang-orang awam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang bernama tepat di juz pertama halaman 93 terbitan Darul Jauzi. Fa'alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dhina wa nafsuhu faqala qul Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini redaksi azan dari sahabat Abi Mahdurah. Kata beliau itu diajar langsung oleh Nabi tentang masalah redaksi azan. Ya, azannya ya ini sudah sama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah ini yang sering disalahpahami oleh sultan-sultan kaum Wahabi. Tsumma qala li irji wamdud min sautik. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, katanya sahabat Abi Mahdurah, ulangi dan lantangkan, nyaringkan suaramu. Tsumma kemudian beliau berkata, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Inilah redaksi azan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Mahdurah yang katanya ini merupakan mazhab dari Imam Asy-Syafi'i. Dan yang sering disalahpahami oleh para ustaz Wahabi adalah lafaz irji wamdud min sautik. Ulangi dan nyaringkan suaramu. Lah, ngulang 2 kalimat syahadat dalam azan itu namanya tarji. Ini tarji dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, bukan termasuk rukun azan, hanya saja hukumnya adalah sunnah. Sehingga azan daripada sahabat Abi Mahdurah dan redaksi azan dari sahabat Bilal itu sama saja, tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya sunnahnya tarjih. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi yang merupakan ikon daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Beliau Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Azkar karya Imam An-Nawawi tepat di halaman 36 terbitan Maktabat Imaratillah. Babu sifatil adzan, bab tentang sifat adzan atau redaksi adzan lah. I'lam anna alfadhahu masyhuratun. Ketahuilah sesungguhnya redaksi atau lafaz-lafaz adzan itu sudah populer, sudah terkenal. Wa tarji'u indana sunnatun. Tarji itu mengulang-ulang 2 kalimat syahadat dalam adzan dalam mazhab kami yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa huwa apa tu tarji? Annahu idza qala bi ali sautihi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, qala sirran bi haitsu yusmi'u nafsahu wa man bihi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tarji itu begini ya, ketika kita azan akan ada kalimat takbir. Ini dinyaringkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, setelah kita menyaringkan suara takbir itu dalam azan, kemudian kita melirihkan suara. Jangan nyaring-nyaring, cukup didengar oleh diri sendiri dan orang yang dekat dengan orang yang azan tadi. Itu namanya tarji dengan suara lirih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma ya'udu ilal jahri wa i'la'is sauti. Kemudian diulang itu setelah kita melirihkan suara, maka kemudian kita nyaringkan lagi 2 kalimat syahadat itu. Ayaqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini nyaring sudah ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tarji. Wa taswibu aidan masnunun indana. Dan taswib hukumnya juga sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa itu taswib? Wa huwa ayyaqula fi adzani subhi khassatan ba'da farawihi min hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Tasbih adalah bacaan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum setelah kita azan salat subuh ketika nyampe hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, kita disunahkan membaca as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum ini namanya tasbih. Wa qad ja'atil ahaditsu bitarji'i wa taswibi wa hiya masyhuratun. Dan hadis-hadis tentang masalah tarji ataupun tasbih ini sudah populer. Wa'lam annahu law tarakat tarji'a wa taswiba sahha adzanuhu wa kana tarikan bil afdali. Ketahuilah, andaikan seseorang itu meninggalkan tarji', meninggalkan taswib, tidak membaca tarji ataupun tidak membaca tasbih, sahha adzanuhu, azannya tetap sah, tetapi wa kana tarikan lil afdoli. Hanya saja orang yang tidak membaca tarji atau tidak membaca tasbih, dia itu sudah meninggalkan keafdolan
atau sesuatu yang lebih afdol. Begitu, tetap sah azannya. Artinya ya sama aja azannya, cuma dianjurkan ada tatwib, ada tarjih. Bukan problem, bukan masalah, bukan berbeda. Begitu Pak ya, tarjih itu. Hal ini juga ditegaskan di dalam kitab beliau Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ketiga halaman 91 terbitan Darul Fikr. Amma ahkamul mas'alati famadhabuna annal adana tis'a asyrata kalimatan kama dzukira bi itsbati tarji'i wa huwa dzikru syahadataini marrataini sirran qabla al-jahri wa hadza tarji'u sunnatun 'alal madhhabi as-sahihi alladzi qalahul aktsaruna falau tarakahu sahwan au amdan sahha adzanuhu wa fatahu al-fadilatu. Di sini sangat jelas sekali hukum tarjih tadi hanya sunnah, sehingga tetap sah azan tanpa tarjih, tanpa mengulang dua kalimat syahadat tadi dalam azan, tetap sah. Kalau nggak paham tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya sudah diem. Yang mengherankan dari Bapak Abdul Hakim bin Abdul Abdad Al-Wahhabi ini adalah dia itu sangat berani ya ngomong begini, andaikan azan daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i ini diterapkan, maka geger satu negeri. Aduh ya Allah, ya geger kalau nggak ngerti apa-apa Pak ya. Coba dijelaskan, diterangkan kepada umat bahwa tarjih itu sunnah, nggak wajib. Ya nggak mungkin geger Pak ya, nggak mungkin geger. Ayolah, jangan ngigo ya, jangan ngigo. Bangun, bangun, bangun. Ayo sudah siang, bangun, bangun, bangun ya. Ya Allah, geger piye Pak. Justru pernyataan Anda ini sangat lucu sekali. Lucu. Gak ngerti tentang mazhab Imam Asy-Syafi'i, berbicara mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dipikir dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu apa wajib mengulang dua kalimat syahadat? Ya enggak lah Pak ya, baca itu, baca. Ayolah baca. Ulama-ulama Syafi'iyah sudah menjelaskan bagaimana hukum tarjih, bagaimana hukum tarjih, semua sunnah bukan wajib, sehingga tidak mungkin masyarakat ini akan geger Pak, tidak mungkin. Ya kalau geger bagi orang-orang yang nggak paham apa-apa kan Pak ya. Ya Allah, ayo belajar Pak, belajar, jangan berhenti belajar, jangan pernah berhenti belajar, sebab alam semesta tidak pernah bosan untuk mengajar. Wallahu a'lam. Sahabat Cahayati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Sadioye. Yaduh, itu yang utama, dia mempermasalahkan adzan yang seharusnya tidak ada masalah ya. Dia dari kitab yang telah dibaca oleh Ustaz Sadioye itu tidak ada masalah ya. Sama saja adzannya sahabat Bilal dengan sahabat Abi Mahdura itu tidak ada bedanya. Cuman ada istilah tarjih di sana, mengulangi itu. Tidak ada mengulangi itu kan cuma hanya mengulangi kalimat, tidak ada kalimat yang beda. Menjadi geger ya gak kalau kalimatnya dirubah-rubah. Umpamanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus ditambah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdul Wahhab waliullah, itu masalah itu. Kalau ditambah itu kan nggak ditambah-tambah, cuma ditarjih saja. Itulah. Kemudian yang kedua itu, Anda kan bukan mazhabnya Imam Syafi'i, tidak bermadhab kepada Imam Syafi'i. Ya jangan ngeriwui yang kepada orang yang bermadhab Imam Syafi'i. Anda tidak paham itu ya. Yang paham dengan ya, mazhabnya pendapat Imam Syafi'i, ya yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Anda mazhabnya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, ya ikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, jangan kepada Imam Syafi'i ya. Jangan nyar-nyar lah tua. Sudah tua tidak mau taubat ya. Sudah bertua berbohong, ya Allah ya. Ini ya akibatnya orang-orang Wahabi bahwasanya hanya bid'ah sehingga menjadi salafi, salah fikir. Sesuatu yang tidak ada masalah, tidak seharusnya tidak jadi masalah, di mata Wahabi menjadi masalah. Nah, itu ya. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami sajikan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.